Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini sebenarnya mystery reading. Kalau kamu subscriber yang lama, pasti kamu tahu dulu tuh aku sering buat mystery reading. Cuman sekarang udah jarang. So, aku kangen pengen buat mystery reading. Jadi, ini bakalan temanya nanti kita lihat bareng-bareng temanya apa. Jadi sebelum kita mulai, aku harus disclaimer dulu. Kalau yang aku lakukan ini adalah fun reading, collective reading untuk banyak orang. Jadi bisa rasanya bisa tidak. Dan kalau misalnya ini adalah timeless reading. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Kalau misalnya 2 kali, kamu mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Karena ini juga untuk membantu memberikan kamu happiness, kebahagiaan, untuk membooster energi positif juga. And then, kalau kamu baru di channel aku, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri. Oke? Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Kita bakal lihat ya, the spirit guiding. Jadi ini message dan pesan dari semesta karena I think you need that. Banyak banget yang butuh ini. Apa temanya? This reading kali ini temanya apa? Oke. The Star. Jadi ini ngomongin soal hope, harapan. By the way, ini di plaster karena YouTube tuh sekarang sangat ketat ya itunya. Restrictionnya, dan aku harus sensor ini. Jadi kalau The Star itu kita langsung ke readingan. Jadi The Star ini ngomongin soal harapan yang terwujud. Biasanya harapan yang terbesar. It's more like when you wish sing upon a star, pasti ada harapan yang bisa terwujud. Kayak ada bintang jatuh nih gitu. Nanti kamu memanjatkan doa dan harapan, di situ harapan kamu bisa terwujud. Nah, sama seperti The Star di sini. Energinya ibaratkan lagi ada keberuntungan nih untuk diri kamu. Kayak kamu dikasih one wish. Apa itu one wishnya? Jadi nanti kamu jawab sendiri ya. But yang namanya The Star itu juga hasil dari jerih payah yang kamu lakukan kemarin. Ini seperti kayak kamu menanam bunga, nggak pakai pupuk, nggak pakai booster lah gitu. Cuma ya udah menanam aja, terus kamu sirami setiap hari, matahari juga datang secara natural, tapi tiba-tiba nanti ada dikasih pupuk gitu, nge-booster apa yang kamu tanam jadi lebih lebat lagi gitu. Nah, di sini keadaannya seperti itu. Apa yang kamu tanam ini tiba-tiba kayak booming gitu. Dan dari energi The Star ini juga ngomongin soal ada yang semakin ini ya famous ini karena ngomongin soal pamor. Jadi ini ngomongin soal recognition, gimana dari apa yang kamu kerjakan untuk diri kamu sendiri akhirnya orang-orang memandang diri kamu. Istilahnya kamu dikasih panggung, kamu dikasih spotlight, orang-orang lagi banyak yang lihat nih gitu, kamu ngapain aja. And then ini juga keadaan healing, penyembuhan. Jadi apa yang kamu terima, baik dan buruk, dan rezeki-rezeki yang diterima itu bagian dari semesta memberikan kamu bantuan untuk healing, penyembuhan. Jadi apa yang kamu terima saat ini, let's say kamu tiba-tiba dikirimin makanan, syukurin itu, karena bisa jadi itu cara semesta untuk bisa membantu kamu untuk healing, give you hope gitu, memberikan kamu harapan. So I'm going to see dari sini ya oracle cardnya. Pesan dari semesta, message from the universe, important message for the people who watch this video. Ada wisdom, ada kedewasaan dari experience dan pengalaman yang kamu punya. Experience atau pengalaman yang kamu punya. Kamu mempunyai sebuah
kedewasaan, akhirnya kamu bisa menyerap sebuah makna dari apa yang kamu jalanin. Nah, itu kan konsep-konsep orang yang sudah beranjak dewasa, karena apa yang terjadi biasanya ada orang-orang yang sedih, meratapi nasib aja, tapi ada orang-orang yang bisa memahami kenapa itu terjadi atau bahkan memahami pelajaran. Nah, kamu tipe orang yang bisa memahami pelajaran. Dari pelajaran yang kamu pahamin, kamu bisa membagi pelajaran itu ke orang-orang sekitar, dan akhirnya di sini kamu bisa seperti sosok orang yang bisa mengayomi lah gitu, bijaksana untuk orang-orang sekitar. Dari Wonder sendiri di sini, hadiah dari semesta itu bentuknya kayak peluang yang terbuka gitu loh. Jadi kayak ada pintu rahasia yang terbuka, silakan masuk. Kalau kamu nanya itu apa, masuk aja dulu. Nanti bisa kelihatan wondersnya apa gitu. Jadi ibaratkan ini kayak mystery box gitu yang isinya hadiah gitu. Jadi saat kamu ngelakuin atau melangkah penuh dengan faith aja, penuh dengan keyakinan dan yakin kalau semesta akan ngebantu, ini kayak banyak ternyata seperti ini gitu hasilnya gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama hasilnya, tapi jalanin aja dulu. And then di sini ada security. Yang semesta kasih ke kamu adalah rasa aman. Jadi untuk dari sekarang kamu nonton sampai ke depan, you feel secure tentang keberadaan kamu, tentang who you are, diri kamu sepenuhnya, tentang kedudukan kamu, tentang status kamu, apapun itu, financial juga secure, aman. Truth, nanti akan ada kebenaran yang terungkap. Tapi kalau aku lihat banyak banget yang kebenarannya bisa lewat ya tentang keluarga gitu. The truth di sini ini juga ada kata-kata the truth will set you free but first is going to piss you off. Jadi kebenaran itu bisa membebaskan diri kamu, tapi kadang-kadang saat kita tahu awal-awal soal kebenaran pasti akan bikin kita kesel dulu nih gitu. Jadi tapi lama-lama itu kamu akan terbiasa sama kebenaran tersebut dan itu membebaskan diri kamu. But yang namanya the truth di sini istilahnya yang tadinya tertutup nih gitu dari diri kamu atau yang disembunyikan nanti akan terungkap. It's all about action, dari apa yang kita lakukan. Balik lagi, ini dari yang kamu lakukan, semesta ngasih bantuan dengan membooster itu. Jadi membooster nantinya seperti apa. But yang namanya action ini harus ada pergerakannya dulu. And then di sini gali potensial kalau kata semesta. Semesta bilang kamu punya potensi yang besar banget di dalam diri, banyak banget yang masih belum menyadari itu, banyak banget yang masih ragu banget sama diri sendiri gitu. Jadi kayak gimana orang lain mau yakin kalau kamu sendiri ragu gitu? Gimana orang lain mau percaya kamu bisa kalau kamu sendiri gak yakin gitu? Jadi harus yakin sama diri sendiri. Yang namanya potensi, yang namanya kebiasaan kita itu ada, bukan cuma hiasan, bukan cuma hahihi udah iseng aja ditaruh di situ, enggak. Itu bisa digunakan untuk hidup kita, untuk surviving in this life gitu. So aku bakalan lihat dari tarotnya ya. Important message for the people of this video. Harapan apa dari the star ini yang akan terwujud? Message from the star. Kalau aku lihat ada seseorang yang bisa hadir lagi ke dalam hidup kamu, memberikan kamu semangat lah di dalam kehidupan. But yang namanya Ace of Wands itu yang tadinya redup jadi membara. Ibarat kan kayak kamu punya lilin nih gitu, tapi lilinnya tuh nggak ada apinya, cuma lilin aja. Nah nanti ada keadaan yang bisa datangnya dari perantara orang lain atau keadaan yang terjadi itu kayak memberikan api di lilin kamu, yang akhirnya itu bisa pertama memberikan kamu semangat lagi, memberikan kamu rasa percaya diri. Terus di sini ide-ide kreatif akan muncul. Terus yang akhirnya kamu pun mampu untuk bisa tahu, oke, ternyata aku langkahnya ke sini ya. Oke, ternyata aku bakatnya di sini ya gitu. Nah, di sini kayak passionnya tumbuh lagi. And then di sini heal your broken heart. Jadi yang tadi aku bilang semesta tuh ngasih cara untuk bisa menyembuhkan kita dan membantu kita untuk menyembuhkan itu macam-macam gitu. Dan ini kebanyakan memang untuk membantu penyembuhan di hati, kekecewaan yang pernah kamu rasa.
The Nine of Wands itu kalau yang aku lihat keadaan wounded warrior. Wounded warrior itu ibaratkan kayak kamu sudah berjuang dari kemarin. Kan yang namanya kita menghadapi peperangan pasti ada kebeset lah atau ketusuk lah gitu. It's part of life. Jadi itu bagian dari kehidupan. Tapi udah selesai nih. Perangnya udah selesai. Ini tinggal fase penyembuhannya. Nah, energi The Nine of Wands sendiri, kamu tetap surviving. Karena kamu percaya future itu masih ada. Masa depan tuh masih ada gitu. Dan emang sudah bisa dibilang ada awal mula baru lah kalau kamu mampu untuk punya optimisme itu. Nah, karena di sini yang dikasih adalah semangatnya, baru di sini ada awal mula. Karena di sini kamu juga punya optimisme. But the Three of Crystal di sini, ketakutan yang tadi aku lihat, keraguan, ketakutan, emotion, sometimes itu gini loh. Apa yang kita rasa itu pasti ada meaningnya. Kalau kita tidak bisa memahami perasaan itu apa aja, itu bakalan sulit untuk bisa moving on in your life gitu. Jadi ibaratkan kalau kamu ngerasa sesuatu lah gitu, mau itu galau, mau itu resentment, mau itu rasa dendam, mau itu rasa sedih, kamu harus bisa make sure itu rasanya apa dulu gitu. Jadi ibaratkan kayak gini, kamu sakit, kamu ke dokter, dokter bakalan nanya kamu tuh sakit apa gitu. Jadi oh aku sakitnya kayaknya di tenggorokan deh gitu, oh aku sakitnya kayaknya di sini. Kamu harus nentuin dulu sakitnya tuh seperti apa dan apa gitu, perasaan apa yang muncul. Nah baru saat kamu tahu itu apa rasanya dan keadaannya, penyembuhan itu bakalan bisa lebih mudah lagi karena kamu tahu caranya seperti apa untuk menyembuhkannya gitu. Contoh kayak misalnya kamu sakit nih gitu, kamu pusing nih gitu, tapi kamu nggak tahu perasaannya apa, ya udah aku sakitnya di badan, akhirnya dikasih obatnya yang tidak sesuai sama penyakit diri kamu. Nah, keadaannya biasanya seperti itu orang-orang yang maju mundur di keadaan moving on. Buat yang namanya Three of Crystal di sini, make sure dulu harus tahu perasaannya apa gitu. Jadi itu dialog sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Perasaan apa ini gitu? Mau itu, makanya harus jujur sama diri sendiri. And then di sini dari The Fool, setelah mampu untuk bisa melesaikan semua, baru nanti ada awal mula, The Star lagi yang keluar. Kayaknya aku harus memberikan plaster juga untuk di sini. Terus udah gitu dari energi The Star lagi ini validasi ya. Jadi apapun yang kamu mau, kamu bisa dapetin itu. But make sure ininya diselesaikan dulu. Kadang-kadang yang ngeblok kita dari rezeki yang kita pengen itu adalah heart chakra yang tertutup, atau bahkan kayak perasaan-perasaan yang masih dipendam gitu, perasaan-perasaan negatif yang masih dipendam. Negativity it's exist in our life, iya nggak masalah karena setiap orang pasti punya sisi positif dan negatif, tapi ibaratkan kayak it come and go, datang dan pergi. Kalau kita masih hold on to something, atau kita masih berpegang teguh sama perasaan yang memang harusnya kita lepasin dari dulu, itu sebenarnya udah expired, tapi kita taruh di dalam diri, kita masih pendam itu di dalam hati, ya jadinya bakalan bikin kamu punya rasa sakit semakin gede lagi gitu, penyakitnya makin komplikasi lah istilahnya. Nah komplikasi itu yang menyebabkan tadi akhirnya ngeblok semua rezeki yang bisa datang gitu, mau dalam bentuk apapun, bahkan tidak relevan sama percintaan gitu. Jadi kalau kamu mau rezekinya ngalir atau lancar atau apapun yang kamu mau bisa termanifestasi lah, ibaratkan ini diselesaikan dulu. Okay? So aku bakalan lihat dari oracle cardnya. Ada friendship. I understand that friends is in my life for a reason. Jadi teman-teman dalam hidup kita itu hadir bukan cuma pajangan aja, pasti ada reasonnya. Mau yang pernah ada, yang udah nggak ada, maksudnya pernah ada di hidup kamu tapi sekarang udah nggak temenan lagi, mereka pasti ada reasonnya gitu. Jadi sudah harus mulai untuk bisa forgiving and accepting gitu. People come and go, but kamu harus make sure kamu tahu reasonnya, kenapa kamu mengalami keadaan tersebut. Regret, I know that I cannot change the past. Jadi harus bisa
memahami kalau tidak bisa mengubah masa lalu ya gitu. Jadi don't overthinking about it. When saat manusia itu terlalu overthinking tentang masa lalu, jatuhnya tidak bisa living in the moment, karena saat kita overthinking tentang masa lalu, pasti itu akan otomatis kita juga akan punya rasa kecemasan soal masa depan, iya kan? Jadi ya itu kejebak di dua itu, masa lalu dan masa depan. Dan yang sekarang nggak ada ngambang gitu, nggak ada di situ. Malah harusnya kan kita ada stay in the present. Saat kita stay in the present, baru ibaratkan kita bisa menengahi itu loh, kita bisa healing semuanya loh, sama kayak gini loh gitu. Keadaannya kan dia yang menuang kanan dan kiri gitu, ibaratnya kamu di tengah. Nah, saat kamu bisa tahu nih, istilahnya balance di tengah kamu, saat sekarang balance, saat benar-benar bisa grounded yang sekarang, kamu mampu untuk bisa mengalahkan overthinking yang kemarin, dan kamu bisa mengalahkan rasa anxiety atau kecemasan berlebih tentang masa depan gitu. So ada satu saran untuk diri kamu yang mungkin punya rasa amarah ya, atau pernah merasakan amarah yang luar biasa. Setting boundaries yang sehat itu harus, membuat batasan yang sehat itu harus gitu. Jadi kamu juga bisa respect sama diri sendiri. Yang oke buat aku ini loh, yang nggak oke tuh ini loh. Jadi itu buat sesuatu yang sebenarnya sehat, itu bukan sesuatu yang kayak menolak sesuatu lah, tapi itu membuat batasan yang sehat untuk diri kamu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Your spirituality itu bakalan meningkat kalau aku lihat. Jadi kemampuan spiritual bakalan lebih bisa tajam lagi. And then you going to meet, kamu akan ketemu sama seseorang yang bisa menghargai keberadaan diri kamu. Jadi sama-sama lah gitu. Di sini juga kamu pun akan bisa ada di fase ketenangan. Mampu untuk bisa membagi fokus kamu, mana yang harus difokusin, mana yang gak harus difokusin. Dan dari Ace of Cups ada secercah harapan soal percintaan. Dari energi Ace of Cups sendiri, istilahnya kamu sudah mampu belajar dari yang kemarin. Akhirnya kamu pun tahu apa nih yang important, apa yang harus aku rasakan, apa yang gak harus aku rasakan gitu. Nah, Ace of Cups sendiri itu bentuknya kayak ada cinta baru dalam hidup, karena ada the lover sama Ace of Cups. Biasanya ini validasi akan bertemu sama seseorang, but tetap yang kamu harus pilih adalah diri kamu dulu sendiri. Jadi curahkan cinta itu ke kamu sendiri dulu gitu, but jangan pernah menutup kemungkinan untuk orang-orang yang hadir. Dalam arti gini, kadang-kadang kita mau ini itu, but kita lupa untuk memenuhi kebutuhan. Make sure kalau kamu penuhin dulu kebutuhan kamu gitu. Di situ saat memilih seseorang, jadi orang itu harus memenuhi kebutuhan apa yang kamu butuh di dalam kehidupan. And then dari The High Priestess sendiri, balik lagi kamu akan ketemu sama seseorang yang sebenarnya juga punya intuisi yang juga kuat sama diri kamu. Dan kedua belah pihak ini nanti saat ketemu, kalau aku lihat bisa saling membantu perkembangan spiritual. Nah, dari situ yang tadi aku bilang, spiritual kamu akan semakin meningkat gitu. Jadi akan terpacu untuk bisa lebih kuat lagi secara spiritual, atau bahkan keyakinan kamu lah gitu. Nah, kalau kedepannya di Ace of Cups, aku nggak bisa banyak ngomong sih, karena Ace of Cups itu bagian dari hal positif dalam kehidupan, sesuatu yang membahagiakan lah istilahnya. Ini yang kamu manifestasikan itu terjadi, ini hadir gitu. Nah, aku cuma bisa kasih saran bersyukur akan hal itu gitu. Jadi bersyukur itu bukan karena oke, aku dapetin sesuatu nih, tapi karena memang kamu menerimanya dengan hati yang tenang gitu, walaupun itu hal-hal simpel dalam kehidupan. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading menggunakan energi kamu sendiri. Nanti kamu tinggal bertanya aja, atau misalnya memberikan tema yang pesan apa nih yang penting untuk diri aku gitu. Nah, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading.